buat kebaikan Tuhan sepanjang waktu, setiap masa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada karena sehat, karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kami bersyukur Bapa buat segala sesuatu yang Tuhan buat adanya baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Banyak yang Kau buat di dalam kehidupan kami. Dan yang Kau rancangkan adalah rancangan-rancangan yang baik. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tangan sembah Dia. Ku bersyukur Bapa, amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, oh, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indahmu, terima kasih, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Naikkan syukur bagi Dia. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh, ku
Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, oh, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan apa? Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur. Katakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Bapa yang besar dan ajaib. Kami mau agungkan namamu. Kami mau sanjung Engkau. Kami mau tinggikan, sebab Engkau yang layak, layak disembah, layak terima hormat syukur. Sembah Dia. Haleluya Yesus, glory bagi Engkau. Namamu berkuasa, namamu besar. Roh Kudus jamah lawat kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau Bapa, tiada yang sehebat Engkau, tiada yang seheran Engkau. Namamu ajaib, namamu luar biasa, nama di atas segala nama. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Oh, kami mau agungkan, kami mau tinggikan Engkau. Glory bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin. Katakan ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Semua katakan ku bersyukur Tuhan. Dari dalam hati kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan segala syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena pada kebaktian pertama ini Tuhan, kami mengucap syukur boleh terlaksana semata-mata karena pimpin Roh-Mu yang kudus. Karena Tuhan yang menyertai kami.
Percaya Engkau menutup bungkus ruangan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mau tolak setiap sakit penyakit yang mau mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biar nama Tuhan yang dieluk-elukan, nama Tuhan yang dibesarkan. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang besar di atas segalanya Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami ada di tempat ini. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Setelah sekian lama kami tidak bersama-sama dengan sahabat-sahabat seiman kami pada pagi hari ini, kami boleh berjumpa melalui kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Semata-mata karena Tuhan yang agung dan luar biasa. Bapak, sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gembala Sidang kami. Urapi beliau Tuhan. Urapan daripada Engkau ya Roh Kudus, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Bahkan kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami akan buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama yang luar biasa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita katakan amin. Banyak orang yang menjadi gelisah, memang banyak orang meninggal. Tapi marilah kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah kita. Amin. Satu firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, tetapi hari ini musuh kita bukan iblis, tetapi sakit, penyakit, virus COVID-19. Tapi marilah saudara, ya, kalau saudara ingat segala sesuatu kematian itu ada, kalau kita baca Ayub 1 ayat 21, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ya, tetapi kita semua orang takut sakit, apalagi biaya dengan mahal, biaya takut sakit. Tapi marilah Yesus kita yang disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi kita marilah yakin Tuhan menyertai kita, amin. Roh Tuhan juga menyertai kita. Jadi mari kita bersama-sama, ya, karena dengan COVID-19 ini banyak orang menjadi bimbang, menjadi takut, menjadi khawatir. Banyak yang di PHK, pengangguran bertambah banyak, biaya hidup semakin tinggi, tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Asal saudara hidupnya tetap punya keyakinan dan tidak goyah, maka Tuhan akan memberikan langkah-langkah kita. Taurat atau firman Tuhan yang penting ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Artinya diutamakan firman Tuhan. Kita melihat Mazmur pasal 37 ayat 31. Tolong ditayangkan. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Allah menilai Daud bahwa Taurat Allah atau firman Tuhan ada dalam hatinya. Langkah-langkah hidupnya tidak goyah. Sebab apa? Sebab firman ada di dalam hatinya. Saudara-saudara, kalau kita tahu firman Tuhan atau Taurat Tuhan ada di dalam hati kita dan langkah-langkah kita mengandalkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, saya percaya saudara akan hidup tenang, bahagia. Amin. Orang yang punya firman, bahkan dalam firman Tuhan, Rasul Yohanes menulis, Yohanes 15 ayat 7. Kalau firmanku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, minta apa saja. Jadi firman inilah yang bisa mengubah dunia, ya, juga mengubah hidup kita,
yang bisa mengajar kita, bisa mendidik kita dalam segala kehidupan kita. Kadang-kadang orang kurang memperhatikan firman Tuhan. Taunya hanya bicara tentang amin, amin, amin. Tapi kalau renungkan, coba saudara bayangkan. Saudara belajar kasih 10 menit untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk merenungkan Taurat Tuhan. Sebab Taurat Tuhan lebih berharga daripada emas yang ada di dunia ini. Taurat Tuhan lebih berharga dari emas yang ada di dunia ini. Mazmur 119 ayatnya ke-72. Mazmur Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bahwa Taurat Tuhan atau firman Tuhan lebih berharga daripada emas yang ada di dunia ini. Saudara percaya? Maka orang itu harus punya Taurat Tuhan. Harus penuh segala ketakutan, segala kekhawatiran. Tuhan bicara, hendaklah kamu tidak khawatir. Aku menyertaimu. Jangan takut. Aku tidak meninggalkan kamu. Itulah satu jaminan kita kalau kita punya firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara-saudara dalam hidup ini, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan, hidup kita harus tertib. Apalagi zaman sekarang, pemerintah katakan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu pemerintah mengajarkan kita tertib, disiplin supaya kita terlepas dari COVID-19. Demikian kita orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus punya keyakinan bahwa Roh Kudus itu akan memberikan tertib bagi anak-anaknya. Kalau kita tinjau dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Banyak berdoa, kuasai diri kita. Jadi tenang. Artinya banyak berdoa, banyak arahkan pikiran hati kita untuk Tuhan. Banyak berdoa, segala sesuatu sudah dekat. Mungkin umur kita, sudah dekat itu. Umur kita, kalau firman mengatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, itu kata Nabi Musa di dalam firman Tuhan. Ya marilah kita. Kuasailah diri kita, jadi jangan orang yang serakah. Jangan orang yang mengutamakan kesukacitaan, kesenangan duniawi saja. Tapi marilah arahkan hati kita, pikiran kita. Amin. Yang keempat, kalau saudara dan saya dibangkitkan dengan Kristus, marilah pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiranlah perkara-perkara rohani yang membuat kita masuk surgawi. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 ada. Ayat 2-nya kok. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara apa yang di atas? Perkara surgawi, perkara rohani. Pikirkan. Semua orang cita-cita kalau saat meninggalkan dunia yang fana ini pasti ingin ke surga. Siapapun, baik tukang sayur, siapapun yang belum percaya pun inginnya ke surga. Apalagi kita yang dibangkitkan dengan Kristus, pikirkan perkara di atas. Sebab yang di bumi ini tidak membawa kita apa-apa. Dan kita ingat, kita datang ke dunia tidak bawa apa, pulang pun
tidak bisa bawa apa-apa. Jadi kita pikirkan perkara yang di atas, yang membangun keimanan kita, rohani kita. Kalau satu keluarga rohaninya bagus, saya yakin mereka adalah orang keluarga yang bahagia. Kebahagiaan itu harus dari firman Tuhan. Kebahagiaan kalau kita takut Tuhan. Kebahagiaan ini bisa timbul kalau kita memuliakan Tuhan. Ingat saudara, bahwa segala kesusahan penderitaan yang kita alami saat ini, Tuhan memuliakan kita lebih yang kita derita di dunia ini. Lebih daripada kita sengsara di dunia. Itu yang hebat. Maka pikirkanlah perkara yang di atas. Yang kelima, kita hanya bagian 5 saja. Kita jangan tawar hati kalau saudara saat ini banyak masalah, banyak goncangan. Banyak, rasanya yang duit hese, susah. Susah mau begini, begitu. Apalagi sekarang mau masuk sekolah. Belum apa-apa sudah harus bayar sekolah, bayar apa. Itulah dunia. Ya. Itulah dunia. Sekarang orang bukan saudara saja. Ya. Kita kelihatan orang senang naik mobil mewah. Justru saudara, jangan kita terbawa, jangan mengasihi dunia dengan segala isi. Yang penting jangan tawar hati. Kalau saudara hari ini kesusahan, saudara hari ini kesulitan, ya, mari kita belajar. Belajar, bukan Rasul Paulus saja, ya, kita pun jangan tawar hati. Ya, Yosua juga bicara jangan tawar hati. Banyak orang tawar hati, banyak orang sekarang tawar hati, banyak yang tadi bilang bunuh diri, banyak orang yang, ya, tadi kata supir taksi, ya Pi, banyak orang bunuh diri, banyak yang sengsara makan tikus, tadi, dan ini ada Popi. Makanya kita saudara mari, hari ini hanya kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan, hanya kita dikuatkan oleh roh yang ada di dalam kita yaitu Roh Kudus. Jadi mari melayani terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? 2 Korintus 4 ayat 16-17 ini Paulus. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kita, manusia rohani kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Secara tubuh jasmani ini makin orang itu umur makin merosot. Ya, merosot, nanti sering lupa. Jujur saya juga kadang-kadang lupa. Apa lupa? Tapi manusia rohani kita, manusia kebenaran firman Tuhan harus ada di sini. Di pikiran, di hati kita, maka kita tidak akan Alzheimer, tidak mudah lupa sekali. Ya, firman Tuhan ada kuasa. Ayat 17. Ayat 17-nya. Sebab penderitaan ringan, nah ingat, Paulus mengatakan penderitaan kita di dunia ini ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara percaya kemuliaan kekal yang diberikan Tuhan lebih besar dari penderitaan kita saat ini di dunia? Amin. Mari saudara, melangkah maju, jangan mundur, tetap kuat, tetap tegar, tabah menghadapi segala godaan. Karena Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Mari saudara-saudara yang di rumah, yang hari ini tidak beribadah di gereja, saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yang menguatkan kita, yang membangkitkan kita, yang memberi segala-galanya untuk kita. Jadi marilah. Kita tutup saudara-saudara dalam satu ayat. Penutup kita. Bersabar. Kita perlu bersabar. Amin. Perlu bersabar, tekun, banyak berdoa, melangkah maju, libatkan Tuhan dalam segala-galanya. Tempatkan Tuhan yang utama yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin.
2 Korintus 6 ayat 4. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Penuh kesabaran. Saudara sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan perlu kesabaran dalam kesengsaraan, penderitaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari perdana ibadah GPPI Gloria. Kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau telah berfirman, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus. Kami tetap kuat melayani Engkau di dalam Tuhan. Bahkan kami tetap kuat menghadapi segala kesengsaraan kami, segala penderitaan kami, segala kesukaran kami. Karena Engkau segalanya, Bapa. Tuhan, terima kasih. Bila jemaat-jemaat dimanapun berada, Kau berkati semua, Tuhan Yesus. Kesehatannya, imannya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Berikan kemuliaan. Ada sekilas pengumuman, saudara, bahwa minggu depan ibadah jamnya sama. Jam 9. Saudara, dan kita akan dukung terus supaya mereka ada kerinduan datang kepada Tuhan. Jam 9 Minggu tanggal 28 Juni jam 9. Kita pada saat-saat ini tidak ada komsel di rumah. Ya, karena tidak diperkenankan. Ada komsel persekutuan di rumah. Ya, terutama lebih dari 5 orang. Jadi itulah, untuk itu mari kita dukung terus ibadah minggu kedua. Ya, yaitu tanggal 28. Terima kasih kepada buat hamba-hambamu yang melayani hari ini. Baik Bapak Pendeta Kusmayadi, Pendeta Popi, Evangelis Sugi Hartono. Terima kasih untuk jemaat yang kami kasihi. Ya, terima kasih Pak Iwan, Octavianus. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang baik. Yang pertama hari ini, saudara. Kalau saudara akan memberikan persembahan khusus, silakan sudah masukkan dalam kotak persembahan. Ya Aba, Bapa di dalam surga, Engkau berkati saudara-saudara kami. Kalau sebentar memberikan persembahan sukarela, persembahan khusus, berkati berkelimpahan karena Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.